Suku Amish ada di sana, terlihat jelas, tetapi cara hidup mereka tampaknya berasal dari planet lain. Ini bukan hanya tentang tidak menggunakan teknologi atau berpakaian berbeda. Keanehannya jauh lebih jauh. Apa yang bagi mereka merupakan rutinitas, sulit dipercaya bagi siapapun. Segala sesuatu yang mereka lakukan, dari cara mereka berhubungan satu sama lain, hingga cara mereka memasak, menyembuhkan, atau mendidik, mengikuti aturan-aturan yang, bagi kebanyakan orang, tidak masuk akal. Semuanya ada di sana, tetapi tidak seorang pun sepenuhnya memahaminya. Ini adalah adat istiadat yang tidak berubah dari generasi ke generasi, meskipun dunia tidak lagi menyerupai keadaan sebelumnya. Dan hal yang terkuat bukanlah apa yang mereka lakukan, tetapi bagaimana mereka mempertahankannya, tanpa penjelasan, tanpa keraguan, tanpa jeda. Namun jika tidak ada yang luar biasa, apa sajakah hal-hal yang dilakukan orang setiap hari yang, di zaman kita, begitu sulit untuk dipahami? Selamat datang di Mundare. Hari ini saya akan menunjukkannya kepada Anda. Mari kita mulai. Telepon yang tidak bisa Anda miliki di rumah. Di setiap rumah modern, telepon adalah bagian dari lingkungan. Ada di dapur, di kamar tidur, di meja makan. Namun di kalangan Amish, hal itu tidak terpikirkan. Bukan karena mereka menolak teknologi sepenuhnya, tetapi karena mereka percaya bahwa membawa telepon ke rumah seperti membuka pintu yang tidak dapat ditutup. Itulah sebabnya, di banyak komunitas, jika seseorang perlu menelepon, mereka harus keluar, berjalan ke batas properti, dan memasuki gudang kayu yang jauh dari rumah. Di sana, di ruang tanpa jendela atau kenyamanan, ada telepon rumah tanpa internet, tanpa layar, tanpa fungsi modern. Digunakan hanya bila diperlukan, bukan karena kebiasaan. Panggilan harus singkat, langsung, dan lugas. Tak seorang pun mengharapkan seseorang berlama-lama di tempat itu. Jika memerlukan waktu lama, akan dibicarakan. Dan jika dia mengulanginya, dia diawasi. Yang paling aneh adalah ponsel ini tidak dilarang. Hal ini diperbolehkan, tetapi dengan ketentuan yang sangat ketat sehingga penggunaannya menjadi luar biasa. Ini adalah cara mempertahankan kontak dengan dunia luar tanpa membiarkan kontak itu mengganggu kehidupan rumah tangga. Jarak fisik antara perangkat dan rumah bukanlah suatu kebetulan. Itu adalah perbatasan simbolis. Meski demikian, khususnya di kalangan anak muda, sebagian orang menemukan cara mengakali batasan itu. Mereka menyembunyikan telepon seluler di kandang, mematikannya pada siang hari, dan menggunakannya secara diam-diam pada malam hari. Tetapi semua orang tahu, jika ketahuan, konsekuensinya tidak ringan. Itu bukan sekedar kesalahan. Itu pertanda bahwa ada sesuatu di dalam diri mereka yang sudah beralih ke dunia lain. Tidur bersama tanpa saling menyentuh. Di sebagian besar budaya, ketika dua orang muda memulai hubungan, diharapkan adanya tingkat keintiman tertentu, atau setidaknya ruang pribadi untuk saling mengenal. Di masyarakat Amish, kedekatan ini ada, tetapi dengan aturan yang membingungkan siapapun yang tidak tinggal di dalam kelompok tersebut. Selama masa pacaran, pasangan dapat menghabiskan malam bersama, berbaring di ranjang yang sama, tanpa bersentuhan atau bertukar sepatah kata pun. Praktik ini disebut bundling, dan merupakan bagian dari ritual yang diterima, bahkan diawasi, di mana yang diizinkan bukanlah kontak fisik, melainkan kesempatan untuk berbagi ruang dalam keheningan, di bawah pengawasan tidak langsung. Tidak ada pintu tertutup, tidak ada privasi total. Di banyak rumah, sang ibu menyiapkan kamar, menata selimut, dan tahu persis siapa yang tidur dengan siapa, tanpa menunggu sesuatu terjadi di luar tidur bersama. Kedua orang muda itu berbaring sambil berpakaian, dipisahkan oleh papan kayu, tali, atau bahkan penutup yang dijahit untuk mencegah gesekan. Mereka menghabiskan beberapa jam berbaring, tanpa gangguan, tanpa layar, tanpa percakapan. Hanya kedekatannya. Dan dalam ketenangan yang dipaksakan ini, tanpa campur tangan,
Kecocokan dinilai dengan cara yang tidak ada sangkut pautnya dengan hal yang biasa. Ini bukan tentang provokasi atau pemaksaan kepolosan. Ini adalah ujian kedisiplinan, pengendalian diri, dan juga kemauan untuk mengikuti suatu model tanpa keinginan yang mendominasi. Banyak yang mengkritik praktik ini dari luar, dan beberapa menganggapnya berisiko. Namun bagi kaum Amish, itu bagian dari jalan menuju pernikahan yang kuat. Jika seseorang tidak menghormati aturan, mereka kehilangan kepercayaan kelompok. Dan itu, dalam sistem mereka, mempunyai bobot lebih besar daripada skandal apapun. Dalam budaya Amish, mengenal satu sama lain tidak melibatkan pembicaraan tentang mimpi atau menemukan selera pribadi. Ini melibatkan menanggung ketidaknyamanan bersama-sama, mengamati bagaimana orang lain berperilaku dalam lingkungan di mana tidak ada rangsangan, hanya kehadiran bersama. Dan itu, meskipun mungkin tampak ekstrim, lebih terungkap bagi mereka daripada percakapan apapun. Sekolah yang mengajarkan Anda untuk tidak meninggalkan kelompok. Di dunia Amish, sekolah bukanlah persiapan untuk menghadapi dunia luar, tetapi alat untuk memastikan bahwa kaum muda tetap berada dalam lingkungan yang sama tempat mereka tumbuh. Oleh karena itu, tidak seperti sistem lain, tujuannya bukanlah untuk membuka kemungkinan, tetapi mempersempit jalan. Anak-anak belajar hanya sampai mereka berusia 14 tahun dan apa yang mereka pelajari dipilih secara hati-hati agar tidak menimbulkan pertanyaan yang tidak pantas. Kelas diadakan di gedung-gedung kecil, tanpa koneksi internet, tanpa komputer, tanpa laboratorium, dan tanpa buku teks sains modern. Ada papan tulis, bangku kayu, guru yang ditunjuk oleh masyarakat, dan mata pelajaran terbatas, membaca, menulis, berhitung dasar, dan agama. Sejarah dunia tidak diajarkan, ide-ide filosofis tidak dibahas, evolusi atau konflik politik tidak dibahas. Segala sesuatu yang mungkin menghubungkan siswa dengan pemikiran eksternal dihindari. Guru yang hampir selalu merupakan anggota masyarakat tidak memiliki pendidikan tinggi. Peran mereka bukanlah untuk menularkan pengetahuan akademis, tetapi untuk memperkuat nilai-nilai kelompok. Dia dihormati karena perilakunya, bukan karena pelatihannya. Dan tanggung jawab utama mereka bukanlah mengajar, tetapi memastikan bahwa siswa menyerap cukup materi untuk berfungsi dalam lingkungan mereka. Anak-anak dengan cepat belajar bahwa pendidikan bukanlah untuk mengeksplorasi, tetapi untuk menaati. Lucunya, tidak ada seorang pun yang mengeluh. Tidak juga siswa, tidak juga orang tua, tidak juga guru. Semua orang tahu bahwa keterbatasan adalah bagian dari apa yang membuat mereka tetap bersama. Sebab di luar buku-buku dan latihan-latihan, apa yang diajarkan aliran itu adalah bahwa kelompok berada di atas individu dan bahwa kehidupan di luar struktur itu tidak layak untuk dijelajahi. Kereta sebagai gaya hidup, bukan sebagai transportasi. Ketika seorang Amish perlu pergi dari satu tempat ke tempat lain, mereka tidak menyalakan mobil atau membuka aplikasi. Dia menaiki kereta kayu yang ditarik kuda dan bergerak dengan kecepatan tetap, tanpa mempedulikan apakah orang lain melaju lebih cepat. Yang istimewa tentang mereka bukanlah moda transportasinya, tetapi prinsip di baliknya. Bukan nostalgia atau tradisi, tetapi keputusan yang jelas untuk tidak bergantung pada apa yang tidak dapat mereka kendalikan. Kereta kuda bukan merupakan barang dekorasi dan tidak pula hanya digunakan untuk acara-acara. Mereka adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka dirancang dengan cermat, diproduksi di dalam komunitas, dan disesuaikan dengan iklim atau jenis jalan. Beberapa memiliki jendela kecil, yang lainnya hanya bukaan samping. Sedikit yang menggunakan ban karet. Sebagian besar masih menggunakan roda sederhana, yang diperbaiki dengan peralatan dasar dan tidak memerlukan suku cadang yang dibeli. Kuda bukan aksesori. Dia adalah rekan kerja, bagian dari ritme keluarga. Dia diberi makan dengan baik, dirawat setiap hari, dan dilatih untuk patuh tanpa kejutan.
Setiap keluarga mengetahui karakter mereka sendiri, tahu kapan mereka lelah atau sakit, dan menyesuaikan rute dengan kemampuan mereka. Tidak ada terburu-buru, tidak ada GPS, tidak ada rute alternatif. Anda bepergian mengikuti kecepatan hewan, dan kecepatan itu menjadi suatu cara hidup. Dalam situasi luar biasa, kaum Amish boleh menggunakan kendaraan bermotor, tetapi tidak boleh mengendarainya sendiri. Jika mereka perlu menghadiri janji temu medis yang jauh, mereka menyewa pengemudi eksternal yang dikenal sebagai pengemudi sewaan yang mengantar mereka ke sana tanpa mengganggu rutinitas mereka. Tidak ada pembicaraan lagi. Tidak ada musik yang digunakan. Perjalanan telah dilakukan dan perjalanan pulang telah dilakukan. Yang penting adalah kendali kendaraan itu berada di luar tangan Anda. Mereka bepergian, tetapi mereka tidak membiarkan diri mereka terpacu oleh kecepatan. Ketika berbagi jalan dengan mobil modern, mereka tidak terganggu. Mereka meneruskan perjalanannya tanpa memperhatikan siapa yang menunggu di belakang mereka. Mereka memasang reflektor untuk menghindari kecelakaan, tetapi mereka tidak mempercepat lajunya. Waktu Anda tidak berubah tergantung pada lalu lintas. Mereka tidak berlari, mereka tidak membunyikan klakson, mereka tidak stres memikirkan cara menjadi yang pertama. Tujuannya bukanlah di ujung jalan. Ini tentang mempertahankan cara mereka bepergian melaluinya. Bagi orang Amish, kereta tidak mewakili masa lalu. Ini melambangkan cara yang berbeda dalam berada di masa sekarang, yang tidak membutuhkan gas, layar, atau sensor mundur. Hanya seutas tali, tempat duduk yang kokoh, dan seekor kuda yang tahu jalan. Bekerja sejak usia 3 tahun tanpa ada yang mempertanyakannya. Di sebagian besar tempat, anak berusia 3 tahun baru mulai menjelajahi dunia. Bermain, menggambar, bertanya. Di antara orang Amish pada usia itu, Anda mungkin sudah memiliki tugas yang diberikan. Ini bukan kewajiban yang dipaksakan, tetapi merupakan integrasi alamiah ke dalam fungsi rumah. Masa kanak-kanak bukanlah tahap yang terpisah. Sejak mereka dapat berjalan, anak-anak menjadi bagian aktif dari lingkungan produktif. Tidak seorang pun menjelaskan kepada mereka dengan kata-kata apa yang harus mereka lakukan. Mereka hanya menonton dan mengulang. Bila ibunya yang memasak, maka anak perempuannya yang mengambil kayu bakar atau mengaduk adonan. Bila sang ayah menata perkakas, maka sang anak mengambil paku atau memegang papan. Tidak ada permainan paralel saat orang dewasa bekerja. Bermain, jika ada, terbuat dari bahan-bahan yang sama dengan bekerja, tanah, kayu, tali, binatang kecil. Anda tidak mendapat pujian karena membantu. Tidak ada imbalan yang diharapkan juga. Partisipasi adalah bagian dari tumbuh kembang. Jika seseorang melakukan tugasnya dengan baik, mereka hanya diberi tugas yang lebih sulit. Dan jika dia tidak menyelesaikannya, dia dibolehkan mengulanginya sampai dia menguasainya. Tak seorang pun menekannya, tetapi ia juga tidak dibenarkan karena berbadan kecil. Seiring berlalunya waktu, beban pekerjaan pun bertambah. Pada usia 5 tahun, banyak yang sudah tahu cara membedakan benih, mencuci peralatan, atau mengemas produk. Pada usia 7 tahun, mereka dapat membuat adonan atau merawat binatang kecil. Pada usia 10 tahun, ada yang sudah memegang perkakas dengan presisi. Pembelajaran tidak mengikuti jenjang sekolah, tetapi kebutuhan keluarga. Anak-anak tidak menuntut lebih banyak waktu luang, bukan karena mereka tidak menginginkannya, tetapi karena itu bahkan tidak dianggap sebagai pilihan. Mereka bangun pagi, mengikuti orang tua dan beradaptasi. Apa yang mereka lakukan tidak disebut pekerjaan. Itu sekadar hidup sebagai bagian dari sebuah struktur yang tidak mengabaikan siapapun. Hal yang paling aneh adalah hal ini tidak dialami dengan kekakuan. Tak ada yang berteriak, tak ada yang menghukum, tak ada yang memaksa dengan ancaman. Namun kelompok itu menuntun. Jika seorang anak terganggu, hal itu akan terlihat. Kalau menolak, baru dibicarakan. Dan sedikit demi sedikit, lingkungan mendorongnya untuk duduk. Sebab dalam dinamika itu, menjadi bergunalah yang memberikan nilai. Tidak ada pemisahan antara apa yang dilakukan orang tua dan apa yang dilakukan anak. Jika mereka perlu mengumpulkan kayu bakar, mereka pergi bersama-sama. Jika roti perlu dibuat,
Semua orang membantu. Apa yang dipelajari ditransmisikan tanpa penjelasan. Dan ketika seorang anak mulai melakukan segala sesuatunya sendiri, ia tidak lagi diperlakukan sebagai anak kecil. Sudah termasuk. Cara berpakaian yang menghapus identitas. Jika seseorang datang ke pertemuan Amish untuk pertama kalinya, hal pertama yang mereka perhatikan adalah semua orang tampaknya berpakaian sama. Tidak ada warna mencolok, tidak ada merek yang terlihat, tidak ada aksesori. Para wanita mengenakan topi, celemek, dan gaun panjang tanpa hiasan. Pria mengenakan kemeja tertutup, celana panjang yang diikat dengan suspender, dan topi gelap. Segala sesuatu dirancang agar tidak diperhatikan. Namun di balik penampilan seragam itu, ada lebih dari sekadar aturan berpakaian. Ada logika yang mengubah pakaian menjadi alat untuk mempertahankan kendali. Berpakaian seperti ini bukan sekedar kebiasaan. Ini adalah cara menghilangkan individualitas. Jika semua orang terlihat sama, tidak ada seorang pun yang menonjol. Dan jika tidak ada yang menonjol, tidak ada ruang untuk kesombongan pribadi. Pakaiannya tidak dibeli di toko biasa. Mereka dijahit di rumah mengikuti pola yang sudah dikenal. Tidak ada mencoba gaya baru, tidak ada meniru apa yang sedang menjadi mode. Anak perempuan belajar sejak dini cara memotong, menyambung, dan memperbaiki. Para ibu mengawasi. Dan ketika seseorang membutuhkan sepotong pakaian, mereka akan memanfaatkan apa yang mereka punya. Jika ada bagian yang rusak, bagian tersebut tidak dibuang, sudah diperbaiki. Penggunaan tombol terbatas. Di beberapa komunitas, kancing digantikan dengan kait karena kancing sebelumnya dipandang sebagai simbol militer atau dekoratif. Hal yang sama berlaku untuk warna. Warna-warna buram dipilih. Abu-abu, biru tua, coklat. Kombinasi warna merah, kuning, dan warna cerah tidak diperbolehkan. Pakaian tidak boleh menarik perhatian, bahkan pada hari-hari khusus. Tidak ada perhiasan, tidak ada riasan, tidak ada parfum. Apapun yang tidak diperlukan dihindari. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesombongan dilarang. Dan apapun yang tidak dapat dijaga dalam batasan ini ditolak. Aturannya tidak tertulis, tetapi semua orang mengetahuinya. Jika seseorang menjauh, kelompok itu bereaksi cepat. Kadang-kadang dengan pandangan sekilas, terkadang dari jarak jauh. Hasilnya adalah lingkungan di mana tidak seorang pun dapat menggunakan penampilan mereka untuk mengekspresikan perbedaan. Pakaian tidak mewakili selera. Itu melambangkan kepatuhan. Dan jika itu dipertahankan, masyarakat tetap bersatu. Namun jika seseorang mulai menonjol, bahkan hanya sekilas, keseimbangan akan terancam. Oleh karena itu, berpakaian di sini bukanlah suatu keputusan. Itu adalah refleksi dari tempat yang ditempati seseorang. Hukuman yang diberikan tanpa berbicara. Ketika seseorang di komunitas Amish melanggar aturan penting, mereka tidak dimarahi, diancam, atau dihukum secara fisik. Sebaliknya, yang terjadi jauh lebih tenang dan lebih keras. Orang itu berhenti berbicara. Tidak ada seorang pun yang mengusirnya. Tak seorang pun memberitahu dia bahwa dia dihukum. Mereka hanya mengusirnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Sanksi belum diumumkan. Tidak ada pertemuan untuk menjelaskannya, tidak perlu juga untuk membenarkannya. Ini diterapkan segera, dan semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Jika sebelumnya seseorang menyapa Anda saat kedatangan, kini Anda masuk dan tidak mendapat respons apapun. Jika dia bertanya sesuatu, mereka tidak lagi menjawabnya. Jika Anda mencoba ikut serta dalam kegiatan umum, Anda diizinkan hadir di sana, tetapi Anda diabaikan. Tidak ada konfrontasi, ada kekosongan. Metode ini, yang disebut pengucilan, merupakan suatu bentuk isolasi sosial. Hukuman fisik tidak diperlukan untuk menyampaikan pesan. Hadir tetapi merasa tak lagi berarti memiliki dampak langsung. Dan lucunya adalah tidak ada kekerasan.
Yang berubah hanyalah orang lain tidak lagi merespons. Ketidakpedulian itu menjadi sanksi yang paling keras. Alasan hukumannya bisa beragam. Menggunakan teknologi terlarang, tidak menaati pemimpin, atau berperilaku dengan cara yang dianggap tidak pantas. Tidak perlu sesuatu yang serius di mata dunia luar. Cukuplah itu mempengaruhi keharmonisan kelompok. Dan setelah diterapkan, tidak ada seorang pun yang campur tangan. Keheningan tersebut dipertahankan sampai orang tersebut mengakui kesalahannya. Pertemuan di mana orang bernyanyi tapi tidak berbicara. Setiap minggu, pemuda Amish berkumpul di rumah-rumah yang ditugaskan untuk menghabiskan waktu bersama. Tidak ada musik modern, tidak ada tarian, tidak ada permainan. Yang mereka lakukan adalah menyanyikan himne-himne lama secara berkelompok, tanpa instrumen dan tanpa harmoni modern. Mereka duduk berjajar, membuka buku, dan bernyanyi selama berjam-jam, semuanya dengan irama yang sama. Yang paling mencolok adalah bahwa selama pertemuan-pertemuan ini, berbicara tidak diperbolehkan. Tidak ada pembicaraan silang atau godaan terbuka. Tidak seorang pun dapat mendekati orang lain untuk memulai percakapan. Kamu tinggal bernyanyi, dan itu dilakukan dengan suara rendah dengan melodi lambat yang meluas jauh melampaui apa yang diharapkan. Tidak dimaksudkan untuk menghibur. Kami ingin berada di sana, berbagi tanpa mengatakan apapun lagi. Melalui pertemuan-pertemuan ini, banyak anak muda bertemu seseorang yang dapat menjadi pasangannya. Namun ikatan itu tidak dimulai dengan kata-kata. Dimulai dengan pandangan sekilas, gerakan minimal, dan kehadiran berulang di ruang yang sama. Ini merupakan kode senyap di mana setiap detail penting. Senyuman halus dapat berarti ketertarikan. Suatu gangguan dapat dianggap tidak menyenangkan. Segala sesuatunya diperhatikan, meski tak seorang pun mengatakan apapun. Setelah lagu selesai, beberapa orang tetap tinggal untuk membantu merapikan tempat itu. Pada saat itulah, dan hanya di sana, dapat ada sedikit lebih banyak interaksi bebas. Frasa-frasa pendek dipertukarkan, hal-hal sepele dibahas, dan niat masa depan disinggung. Namun selalu dalam kerangka yang diizinkan. Tidak seorang pun bertindak di luar batas itu tanpa menanggung risiko konsekuensinya. Orang dewasa juga hadir. Mereka tidak ikut bernyanyi, namun tetap berjaga. Mereka tidak mendekat secara langsung, tetapi mengamati dari jauh. Kehadiran mereka tidak mengganggu, tetapi memberi batas. Dan semua orang tahu mereka ada di sana untuk memastikan aturan tidak dilanggar. Pertemuan-pertemuan ini tidak wajib, tetapi ketidakhadirannya mungkin menimbulkan pertanyaan. Sebaliknya, kehadirannya menunjukkan keinginan untuk berintegrasi. Itu bukan kejadian acak. Ini adalah ruang utama di mana kedewasaan, perilaku, dan kemauan untuk menjadi bagian dari masa depan masyarakat diukur. Bernyanyi tanpa berbicara mungkin tampak aneh. Namun dalam lingkungan ini, diam bukan berarti tidak ada. Itu bagian dari pesan. Di sini, sebelum seorang pun mengucapkan sepatah kata pun, banyak hal telah dikatakan. Bisnis yang beroperasi tanpa berbicara dengan pelanggan tampaknya mustahil bagi sebuah bisnis untuk berkembang tanpa layanan pelanggan, promosi yang terlihat, saluran telepon, atau media sosial. Namun di banyak komunitas Amish, itulah norma. Bengkel pertukangan, toko roti, lumbung yang dialihfungsikan, atau kios di pasar pedesaan tidak memerlukan kata-kata untuk berfungsi. Apa yang ditawarkan tidak diteriakkan, ditampilkan bersama produk, dan urusan dengan pembeli terbatas pada hal-hal pokok saja. Dalam lingkungan di mana citra pribadi dikontrol dan kontak dengan dunia luar diukur secara tepat, mereka yang melayani pelanggan melakukannya dalam diam, dengan gerakan singkat, tanpa memperpanjang percakapan. Tidak ada persuasi, tidak ada tawaran, tidak ada upaya untuk membangun loyalitas. Jika seseorang memasuki tempat itu,
mereka akan disambut oleh lingkungan yang sederhana dan bersih, dengan segala sesuatunya tertata rapi, tetapi tanpa sambutan lisan. Kadang-kadang penjual bahkan tidak menatap mata Anda. Dia melakukan transaksi, mengumpulkan uang tunai, dan melanjutkan tugasnya. Pelanggan non-Amish, khususnya pelanggan tetap, sudah mengetahui logika ini. Mereka tidak mengharapkan senyuman atau obrolan yang dipaksakan. Mereka tahu mereka ada di sana untuk kualitas, bukan perhatian. Orang yang pertama kali menggunakannya mungkin akan merasa bingung. Tetapi jika mereka kembali, itu karena mereka paham bahwa di sini Anda tidak membeli berdasarkan simpati. Anda membeli berdasarkan kepercayaan. Bisnis seringkali melekat pada rumah keluarga, hanya dipisahkan oleh pintu atau dinding. Batas antara urusan domestik dan produktif jelas, dan tidak ada orang luar yang melewatinya. Klien tidak diundang untuk menyaksikan keseluruhan lokakarya dan tidak ditawari minuman selama menunggu. Segala sesuatu terjadi di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Hal yang paling mengejutkan adalah, meskipun tidak mengikuti strategi pemasaran apapun, banyak dari bisnis ini lebih makmur daripada yang mengikutinya. Beberapa pesanan dijadwalkan beberapa bulan sebelumnya. Yang lainnya diterima hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Tidak ada persaingan langsung karena tidak ada keinginan untuk bersaing. Barang itu diproduksi, dikirim, dan sisanya tergantung pada apakah orang yang membelinya berbicara baik tentang barang itu di dunia mereka. Dalam sistem ini, reputasi tidak dibangun dengan berbicara. Itu dibangun dengan memenuhi. Tidak perlu meyakinkan. Hadirlah saja, berikan apa yang dijanjikan, dan jangan gagal. Begini cara kerjanya, dan demikianlah keadaannya. Agama tanpa kuil, tanpa pendeta, dan tanpa studi. Kebanyakan agama yang terorganisasi mempunyai kuil, pemimpin yang terlatih, pidato yang telah dipersiapkan, dan jadwal yang ditetapkan. Di kalangan Amish, semua itu tidak diperlukan. Tidak ada gereja sebagai bangunan pusat. Upacara tersebut diadakan di rumah-rumah keluarga yang disesuaikan dengan hari ibadah. Tidak ada kursi empuk, tidak ada dekorasi. Bangku-bangku kayu ditempatkan, buku-buku tua didistribusikan, dan ruang tersebut ditempati, seolah-olah itu adalah momen lain dalam kehidupan. Orang yang memimpin pertemuan tersebut bukanlah seorang pendeta profesional. Dia tidak belajar teologi dan tidak pula siap untuk berkhotbah. Dia dipilih melalui undian di antara para pria dalam kelompok tersebut, sebuah proses yang lebih bergantung pada peluang dan kemauan kolektif daripada pada pengetahuan. Setelah diangkat, ia memangku jabatan itu seumur hidup, dan dia melakukannya tanpa bayaran, tanpa mencari pengakuan, tanpa mengubah pekerjaannya. Kalau dulu dia seorang petani, sekarang pun dia masih petani. Jika dia seorang tukang kayu, dia juga seorang tukang kayu. Selama ibadah, tidak ada musik instrumental, hanya bernyanyi a cappella, lambat, berulang-ulang, dalam bahasa kuno yang seringkali tidak dipahami sepenuhnya oleh anak muda. Tetapi mereka masih menyanyikannya karena mereka sudah mendengarnya sejak lama. Sasarannya bukan pemahaman harfiah, tetapi pengulangan ritual. Yang sakral tidak dijelaskan. Itu sudah dijalani. Pembacaan Alkitab dilakukan dengan suara rendah, tanpa dramatisasi. Emosi tidak dianjurkan. Perhatian, rasa hormat, dan yang terutama, ketenangan diharapkan. Tujuannya bukanlah untuk bergerak, tetapi untuk menegaskan bahwa semua orang ada di sana karena alasan yang sama. Orang yang berkhotbah tidak memberikan interpretasi pribadi. Komentari saja apa yang Anda baca. Dia melakukannya tanpa meninggikan suaranya dan berakhir tanpa tepuk tangan. Tidak ada ajakan untuk bertindak. Pertobatan tidak dicari dan keselamatan langsung tidak dijanjikan. Yang penting adalah keberlangsungan kelompok. Biarkan semua orang berpartisipasi. Jangan biarkan seorang pun pergi. Biarkan pesan yang sama didengar berulang-ulang, tanpa perubahan. Jika seseorang memiliki keraguan teologis, mereka tidak akan mengungkapkannya di depan umum. Agama bukanlah perdebatan. Itu bukan pertanyaan. Itu adalah penerimaan. Dan jika ada sesuatu yang tidak dipahami, hal itu tidak dibahas.
Diasumsikan bahwa waktunya akan tiba ketika hal itu masuk akal. Upacara berakhir tanpa penutupan yang nyata. Keluarga tinggal untuk makan siang atau kembali ke rumah. Tidak ada perpisahan resmi. Tidak ada pesan yang disebarkan sepanjang minggu. Buku itu disimpan. Bangku-bangku terangkat. Dan hari terus berlanjut. Seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi semua orang tahu itu memang terjadi. Karena hal yang paling penting di sini tidak dikatakan. Dapur tanpa oven listrik atau resep tertulis. Di rumah Amish, dapur adalah jantung kehidupan sehari-hari, tetapi tidak seperti yang Anda harapkan di dapur modern. Tidak ada microwave, tidak ada mixer listrik, tidak ada oven konveksi. Kebanyakan makanan disiapkan dengan peralatan sederhana, di atas tungku kayu bakar, dan mengikuti resep yang tidak tertulis dimanapun. Wanita hafal kuantitas. Mereka tidak menimbang dengan ketepatan digital, mereka tidak mengukur dengan gelas ukur. Mereka mengetahui kapan suatu campuran siap berdasarkan teksturnya, baunya, dan suaranya saat diaduk. Apa yang disampaikan bukanlah instruksi, tetapi praktik. Anak-anak perempuan mengamati, ibu-ibu mengajar tanpa banyak bicara. Jika seseorang ingin belajar, mereka harus hadir, bukan bertanya. Karena di sini, memasak bukanlah teori, itu pengulangan. Bahan-bahannya juga mengikuti logika internal. Banyak yang berasal dari kebun itu sendiri atau dari pertukaran antar tetangga. Tepung, mentega, susu, telur, sayur-sayuran. Semuanya sampai di meja setelah melewati tangan-tangan yang dikenalnya. Tidak ada kemasan atau label yang mengilap. Jika ada yang kurang, maka akan disesuaikan. Dan jika suatu hidangan tidak dapat disiapkan sesuai keinginan, sesuatu yang lain dapat dibuat tanpa masalah. Pembuatan roti merupakan kegiatan sehari-hari di banyak rumah. Kue ini diremas dengan tangan, dipanggang dalam oven batu atau logam, dan disantap bersama anggota keluarga tanpa ada yang menyebutnya istimewa. Membuat roti bukanlah suatu acara. Itu bagian dari ritme. Cara menyiapkan sup, mengawetkan buah, atau mengawetkan sayuran untuk musim dingin. Tidak ada yang diimprovisasi, tetapi tidak ada pula yang dirayakan. Anda tidak memasak untuk membuat orang lain terkesan. Piringnya tidak dihias. Tidak ada percobaan dengan bahan langka. Sasarannya bukanlah untuk berinovasi, tetapi untuk bertahan. Makanan haruslah bergizi, cukup, dan bertahan lama. Tidak ada kelebihan, tidak ada pemborosan, dan segala sesuatu yang tersisa disimpan untuk nanti. Selama makan, tidak ada televisi, tidak ada gangguan, tidak ada pemeriksaan telepon. Disantap dalam diam atau sambil mengobrol santai. Tak seorang pun dilayani sebelum orang lain. Tidak ada seorang pun meninggalkan meja tanpa alasan. Tidak ada pembicaraan soal menu, tidak ada komentar soal rasa. Anda mengucapkan terima kasih dengan sebuah isyarat dan melanjutkan hari. Di sini, memasak bukanlah seni atau gairah. Itu adalah tanggung jawab. Dan seperti segala sesuatu lainnya di lingkungan ini, hal itu dilakukan tanpa mencari pengakuan. Karena karya yang tidak terlihat adalah yang membuat seluruh komunitas tetap hidup. Teknologi yang diterima hanya jika tidak disentuh. Meskipun dari luar tampaknya kaum Amish hidup di abad lain, kenyataannya mereka tidak menolak semua teknologi. Mereka menerimanya, tetapi dengan persyaratan yang sangat spesifik. Dan hal yang paling aneh adalah mereka dapat bekerja dengan mesin modern, selama bukan mereka yang menyalakannya. Batasannya bukan pada bendanya, tetapi pada siapa yang mengendalikannya. Di beberapa bengkel Amish, furnitur kelas atas dibuat menggunakan gergaji listrik, kompresor, atau mesin pres hidrolik. Tetapi orang Amish yang bekerja di sana tidak mengoperasikan tombol tersebut. Pengoperasian mesin bergantung pada generator terpisah yang diaktifkan oleh pihak eksternal.
atau bahkan sistem mekanis alternatif yang tidak memerlukan listrik langsung. Di ruang-ruang ini, pekerja bergerak di antara peralatan modern tanpa menggunakan fungsi elektroniknya secara langsung. Mereka mengamplas, merakit, mengorganisasi. Namun mereka tidak memprogram, mereka tidak memantau layar, mereka tidak berinteraksi dengan perangkat digital. Teknologinya sudah ada, tetapi belum menjadi bagian dari gaya hidup. Itu tidak dibawa pulang. Anak-anak tidak diajari. Itu tetap sebagai alat eksternal. Hal yang sama terjadi dengan listrik. Di beberapa komunitas, pencahayaan buatan diizinkan di area tertentu selama berasal dari sumber yang terkendali, seperti generator mandiri. Di tempat lain, sistem gas atau hidrolik diterima, tetapi kabel yang terhubung ke jaringan publik tidak. Yang dihindari adalah koneksi konstan ke dunia luar, bukan kegunaan perangkat sesekali. Jenis adaptasi ini memungkinkan suku Amish mempertahankan bisnis yang menguntungkan tanpa harus meninggalkan gaya hidup mereka. Mereka menjualnya kepada pelanggan non-Amish, membuat produk yang bersaing di pasar, dan terkadang bahkan mengangkutnya menggunakan kendaraan yang dikendarai orang lain. Namun semuanya diatur. Tidak ada ruang untuk improvisasi. Dan jika suatu komunitas menganggap suatu alat terlalu invasif, alat tersebut akan dilarang. Pada akhirnya, ini bukan tentang teknologi ya atau tidak. Ini adalah hambatan. Selama objek tersebut tidak mengubah tatanan internal, hal itu ditoleransi. Tetapi begitu kebiasaan, prioritas, atau bahasa mulai berubah, hal itu dibuang. Karena bagi orang Amish, hal terpenting bukanlah bergerak maju. Itu untuk melestarikan. Diam juga, mengoreksi. Dalam kehidupan Amish sehari-hari, berbicara tidak selalu menjadi alat utama untuk memecahkan masalah. Faktanya, dalam banyak kesempatan, diam memiliki fungsi yang lebih kuat. Ini bukan hanya tentang hukuman yang kita bicarakan sebelumnya, di mana seseorang yang melanggar aturan diabaikan. Di sini, diam juga digunakan di antara anggota keluarga, saat makan, di tempat kerja, atau dalam rapat. Keheningan tidaklah kosong. Itu sebuah tanda. Ketika anak tidak patuh, tidak selalu ditegur dengan kata-kata. Seringkali pandangan saja sudah cukup. Jika Anda bersikeras, orang dewasa tersebut mungkin tidak akan mengatakan apapun. Dia hanya pergi begitu saja, berganti tugas, membiarkan anak itu merasakan beratnya pelanggaran yang telah dilakukan. Diam dalam kasus itu bukan berarti tidak ada tanggapan. Itu cara mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres tanpa harus menjelaskannya. Di antara orang dewasa, hal serupa terjadi. Jika seseorang bertindak di luar kerangka kerja yang diterima, orang lain tidak terlibat dalam konfrontasi langsung. Tidak ada diskusi panjang. Ini bukan tentang meyakinkan, seperti yang diharapkan. Dan selama waktu itu, persoalan itu tidak dibahas. Hanya kata-kata, gerak tubuh, interaksi saja yang ditarik, sampai orang tersebut menyadari perbedaannya, atau berubah, atau menjauh. Jenis komunikasi ini tidak diajarkan secara eksplisit. Anda belajar dengan mengamati. Sejak usia muda, orang Amish tahu bahwa berbicara tidak selalu diperlukan. Dan ketika seseorang tidak berbicara, Anda harus memperhatikan. Mungkin karena rasa hormat, ketidaknyamanan, atau jarak. Namun tidak pernah karena kecerobohan. Di sini, diam selalu berarti sesuatu. Selama pertemuan masyarakat, bahkan ruang pengambilan keputusan ditangani dengan sedikit kata. Tidak ada yang menyela. Tak seorang pun meninggikan suaranya. Ketika suatu masalah memerlukan kesepakatan, pemimpin mengusulkan, dan yang lain hanya mengangguk atau memberi isyarat. Tidak ada pemungutan suara terbuka. Tidak ada perdebatan. Ada konsensus tentang perilaku. Dan apabila ada yang berkeberatan, mereka melakukannya dengan tetap diam ketika semua orang telah memberikan tanda setuju.
Sistem ini juga berlaku pada saat-saat yang lebih intim. Dalam suatu pasangan, dalam suatu keluarga, dalam pengasuhan anak. Tidak semuanya dibahas, tidak semua gerakan dijelaskan. Banyak hal dianggap biasa saja, dan jika hal-hal tersebut tidak diikuti, konflik terbuka tidak akan muncul. Ruang kosong tercipta, dan ruang itu menjadi perbincangan nyata. Dari luar, mungkin tampak tegang atau bahkan tidak nyaman. Namun di lingkungan Amish, itu adalah bagian dari ordo. Tidak semuanya dikatakan, tidak semuanya terjawab. Dan ketika itu diterima, kelompok tersebut berfungsi tanpa gesekan yang terlihat, karena kebisingan tidak diterima di sini. Dan ketika hal itu dihindari, setiap orang lebih memahami di mana mereka berdiri. Menikah tanpa pesta, tanpa jalan-jalan, dan tanpa foto. Dalam banyak budaya, pernikahan adalah salah satu peristiwa yang paling terlihat dalam kehidupan. Perayaan ini dirayakan dengan tamu, gaun mencolok, musik, makanan berlimpah, dan ratusan foto. Di antara orang Amish, menikah berarti sebaliknya. Tidak ada pesta, tidak ada perjalanan bulan madu, tidak ada foto kenang-kenangan. Yang penting bukanlah acaranya, melainkan komitmen yang dimulai dengan sederhana dan tenang. Kebanyakan pernikahan dilangsungkan antara bulan Oktober dan Desember setelah panen, saat pekerjaan di ladang lebih sedikit. Upacara tersebut tidak diumumkan jauh hari sebelumnya. Pasangan itu sudah dikenal masyarakat, dan semua orang tahu waktunya akan tiba. Tidak ada undangan yang dikirim, dan tanggalnya pun tidak dipublikasikan. Upacara ini dilaksanakan di rumah salah satu mempelai, biasanya rumah mempelai wanita, dan segala sesuatu yang diperlukan dipersiapkan dengan bantuan keluarga dan tetangga. Hari dimulai lebih awal. Para hadirin datang dengan pakaian seperti biasa, tanpa detail khusus apapun. Pengantin wanita tidak mengenakan kerudung, riasan wajah, atau karangan bunga. Gaunnya baru, tetapi gayanya sama saja dengan yang biasa dikenakannya sehari-hari. Pengantin pria mengenakan kemeja dan topi terbaiknya, tetapi tidak berusaha menonjol. Yang penting bukanlah gambarnya, itu sudah ada di sana. Upacara ini terdiri dari doa, bacaan, dan lagu. Itu berlangsung selama beberapa jam. Tidak ada pidato romantis, tidak ada pertukaran cincin, tidak ada kata-kata pribadi. Pasangan itu duduk di depan, diam, sementara para pemimpin agama memandu pertemuan itu. Tak ada yang bertepuk tangan, tidak ada yang berteriak, hidup pengantin wanita dan pria. Dan ketika semuanya selesai, pasangan itu bergabung dengan yang lain seperti biasa. Kemudian, hidangan besar dihidangkan yang disiapkan oleh para wanita di komunitas tersebut. Kami makan sesuai urutan, tanpa alunan musik latar, tanpa permainan, tanpa bersulang. Segala sesuatunya terorganisasi dengan baik, namun tanpa hiasan. Yang penting adalah berbagi, bukan mengesankan. Bulan madu tidak ada sebagai sebuah konsep. Pasangan tersebut bermalam di rumah orang tua mempelai pria atau di rumah terdekat. Pada hari-hari berikutnya, mereka mengunjungi sanak saudara dan tetangga. Mereka tidak bepergian, mereka tidak beristirahat, mereka tidak keluar untuk merayakan. Kehidupan baru dimulai dengan pekerjaan, dengan rutinitas, dengan integrasi ke dalam sistem yang sudah mereka kenal. Tidak ada foto yang diambil, kenangan tidak diterbitkan. Kenangan hari itu tetap bersama mereka yang hadir di sana, dan itu sudah cukup. Bagi orang Amish, menikah bukan tentang menunjukkan sesuatu kepada dunia. Ia mengasumsikan peran dalam kelompok. Dan ketika itu terjadi, segalanya akan terdiam. Jangan pernah bertepuk tangan, bahkan saat perayaan. Dalam banyak budaya, bertepuk tangan merupakan hal yang otomatis. Seseorang selesai berbicara dan mereka bertepuk tangan. Seorang anak berulang tahun, dia diberi tepuk tangan. Ada pernikahan, suatu prestasi, suatu acara, dan selalu ada tepuk tangan. Namun di dunia Amish, kebiasaan itu tidak ada. Tidak ada tepuk tangan.
Itu tidak diharapkan, itu tidak diperbolehkan, itu tidak dipraktikkan. Keheningan menempati tempat itu, dan rasanya bukan seperti kekosongan, tetapi seperti rasa hormat. Jika seseorang bernyanyi dengan baik dalam suatu rapat, ia tidak dikenali melalui tepuk tangan. Jika seorang anak membacakan sebuah teks, ia tidak diberi tepuk tangan. Anda mengucapkan terima kasih kepadanya dengan tatapan, dengan kata-kata sederhana, atau kadang-kadang hanya dengan tidak mengucapkan apapun. Karena di sini, apa yang dilakukan dengan baik tidak perlu penguatan. Aturan ini bukanlah aturan kecil. Ini mencerminkan keseluruhan cara memahami kehidupan. Tepuk tangan menempatkan individu di pusat. Itu memisahkannya dari kelompok. Buatlah perbedaan, meski hanya sesaat. Dan itulah yang coba dihindari oleh kaum Amish. Mereka ingin setiap tindakan mempunyai nilai tersendiri, bukan karena reaksi yang ditimbulkannya. Melakukan hal yang sama setiap hari tanpa pernah merasa lelah. Salah satu aspek paling aneh dalam kehidupan Amish bukanlah sesuatu yang terlihat, bukan sebuah objek, bukan sebuah upacara. Itu adalah hubungan Anda dengan rutinitas. Walau di banyak lingkungan keragaman, perubahan terus-menerus, dan inovasi dihargai, di kalangan orang Amish, pengulanganlah yang memberikan rasa aman. Melakukan hal yang sama setiap hari bukanlah suatu beban. Itulah yang membuat semuanya berjalan. Pagi selalu dimulai sama. Mereka bangun pagi-pagi sebelum fajar. Tugasnya jelas. Hewan-hewan diberi makan, kompor dinyalakan, lantai disapu. Tidak ada konsultasi agenda, tidak ada improvisasi. Semua orang tahu apa yang sesuai dengan mereka tanpa diberitahu. Pakaian yang dikenakan tidak berubah. Jalan yang ditempuh adalah sama. Peralatan tidak sering diperbarui. Doa-doa yang dibacakan adalah doa-doa biasa. Dan tampaknya tak seorang pun ingin mengubah apapun. Karena perubahan menciptakan keraguan. Dan keraguan bagi mereka menghancurkan ritme yang menjaga kelompok tetap bersama. Pada hari Minggu ada pertemuan keagamaan. Setiap minggu, di rumah yang berbeda, tetapi dengan struktur yang sama. Tidak masalah berapa kali lagu atau teks itu didengar, itu terulang kembali. Dan itu tidak membosankan, memperkuat. Itu membuat Anda merasa segala sesuatunya berjalan lancar, bahwa segala sesuatu berada pada tempatnya. Setelah melihat semua ini, mustahil untuk tidak bertanya satu hal. Bagaimana mereka bisa terus hidup seperti ini, seolah-olah waktu telah berhenti? Bagi mereka, tak satu pun yang mereka lakukan adalah aneh. Namun jika dilihat dari luar, masing-masing adat istiadat mereka seolah diambil dari dunia lain. Ini bukan hanya tentang tradisi lama. Itu adalah cara berpikir, cara merasakan, cara mengamalkan, yang berbenturan langsung dengan logika modern. Dan mungkin itulah yang paling mengejutkan, bahwa mereka tidak tersesat di masa lalu, tetapi telah menjadikannya masa kini mereka, masa kini yang bagi seluruh dunia sama sekali tidak masuk akal.